dari tadi kita bicara logika, di mana bagaimana ketika logika itu dikalahkan oleh kepemimpinan atau pemimpin kita sendiri, ya Allah. Gitu. Logika kita. Itu saja yang mulia, terima kasih. Bagaimana logika yang udah kita hasilkan itu akan kebenaran itu ternyata kemudian kita tunduk pada kekuasaan. Silakan. Coba kita lihat beberapa kasus ya. Hubungan antara logika dan kekuasaan. Di zaman Ratu Victoria, ada delik bahwa perempuan harus mandi pakai baju. Kalau dia telanjang maka dia kena hukuman. Kekuasaan Victoria tunjukkan dalil itu. Lalu perempuan pakai logika tuh, oke. Kena delik karena ditonton publik. Oke, sama delik susila. Lalu perempuan itu bilang, oke saya mandi di kamar mandi saya sendiri, di bathtub saya sendiri. Tetap kena delik. Maka penalaran hukum kita bongkar. Kenapa perempuan di zaman Victoria mandi di kamar mandinya sendiri tetap kena delik? Padahal nggak ada mata laki-laki di situ. Kenapa kira-kira? Ya aturannya begitu, itu yang kita masalahin. Kenapa aturan kekuasaan mengatakan begitu? Seperti yang dia persoalin tadi. Karena di dalam antropologi hukum Inggris waktu itu, Tuhan itu laki-laki, dia bisa lihat perempuannya lagi mandi. Tidak logis, tapi begitulah kekuasaan bekerja. Memanfaatkan interpretasi buat Tuhan laki-laki, maka si perempuan itu nggak boleh mandi di kamar mandi sendiri dalam keadaan telanjang. Tetapi di balik itu kita tahu ada logika patriarki untuk mengendalikan tubuh perempuan. Karena dianggap tubuh perempuan itu adalah the root of all evils. Akar segala kejahatan. Yang kita sebut cara pandang misoginis. Nangkep Mbak? Jalan pikirannya. Oke. Dapat ya poinnya. Oke. Dulu pengertian itu, pengertian bahwa tubuh perempuan harus ditertibkan melalui busana. Jadi fungsi busana itu mentertibkan tubuh perempuan. Di zaman Ratu Victoria, istilahnya Victoria's Secret. Sekarang, dulu namanya Victoria's Secret. Rahasia di zaman Victoria, itu tubuh perempuan harus dilindungi oleh busana. Victoria's Secret. Sekarang Victoria's Secret itu dalam bentuk bra dan lingerie itu bisa Anda beli di pasar Cipanas ini. Digantung-gantung. Dulu yang namanya secret sekarang itu jadi dagangan. Berubah kekuasaan, berubah pengertian delik. Kalau zaman Ratu Victoria itu seluruh Cipanas itu masuk penjara tuh. Karena pamer-pamer celana dalam BH perempuan. Itu delik. Sekarang justru itu jadi industri yang paling lukratif itu. Saya nggak mau survei berapa banyak kalian yang pakai Victoria's Secret di sini. Tapi itu jadi simbol akhirnya tuh. Kalau nggak pakai Victoria's Secret, kelihatannya kurang keren itu. Supaya keren, maka dia mesti pamerkan itu. Iya gue beli Victoria's Secret. Nanti ada problem. Karena kalau misalnya satu lembaga Indonesia tahu bahwa Victoria's Secret itu pertama kali diproduksi di Israel. Jadi Anda pakai barang yang dianggap tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nanti akan ada larangan untuk memakai Victoria's Secret dari Israel. Hukumnya begitu.
Kan banyak sekarang kan. Kemarin saya baca ada permintaan supaya bulan depan ada kongres LGBT di Indonesia. MUI udah keluarin fatwa tuh. Yang ngeluarin himbauan pada pemerintah supaya dibatalin itu. Itu kontroversinya panjang itu. Dan kali kita bicara soal itu. Saya balik pada poin tadi. Ada soal Oke. dapat ya poin itu. Ya, udah terjawab ya itu tadi.